Pemirsa, polemik kebijakan pembersihan atau cleansing guru honorer yang terjadi di DKI Jakarta menimbulkan ratusan guru honorer terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut kebijakan ini muncul karena adanya kelebihan guru di Jakarta. Sementara pengamat pendidikan menilai cara-cara cleansing tidak dapat dibenarkan meski terdapat problem kelebihan guru benar terjadi. Sebelumnya ratusan guru honorer di DKI Jakarta ini membuat pengaduan ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atas pemberhentian secara sepihak yang dilakukan pihak sekolah. Pemberhentian guru honorer ini dilakukan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Para guru honorer menilai mereka tidak mendapatkan penjelasan apapun dari sekolah. Mereka pun menuntut Dinas Pendidikan untuk memberikan kejelasan dan transparansi akan penerapan kebijakan cleansing. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin menegaskan bahwa kebijakan cleansing terhadap guru honorer terjadi akibat temuan TLHP BPK soal kelebihan guru di berbagai mata pelajaran. Budi mengatakan kepala sekolah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena guru di mapel tersebut telah terpenuhi. Utamanya sejak muncul gelombang baru guru P3K tahun 2024. Untuk sekolah yang sudah terpenuhi pemenuhan gurunya dan ada guru honorer, maka otomatis guru honorer tersebut yang melakukan kontrak dengan kepala sekolah, ya kepala sekolah melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena apa? Karena sudah berlebih. Karena kalau nggak diputuskan, ini akan tentunya menjadi rebutan nih antara yang baru dan yang lama ya untuk jam pelajarannya. Nah. Sementara pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengatakan bahwa kebijakan cleansing ini sebenarnya menunjukkan problematika tata kelola guru di Indonesia. Ia menegaskan bahwa terjadi ketimpangan distribusi guru yang menyebabkan timbulnya ketidakmerataan antara guru di kota besar dan daerah. Kota-kota seperti Jakarta ini banyak guru PNS yang hanya mau ngajar 24 jam. Padahal mereka dituntut minimal 24 jam. Tapi banyak sekali yang menolak mengajar di atas 24 jam. Menganggap ya cukup 24 jam, saya nggak mau ngajar lagi karena kewajiban saya hanya sampai situ. Itu yang membuat banyak kepala sekolah karena harus melayani siswa mengambil guru-guru honorer. Yang betul seperti disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, yang nggak tahu proses rekrutmennya bagaimana, kualifikasinya bagaimana, ya akhirnya asal rekrut karena memang dituntut untuk melayani siswa kan, mengajar siswa nggak bisa kelas itu dibiarkan kosong. Sebelumnya diketahui sebanyak 207 guru honorer diputus kontrak secara mendadak oleh sejumlah sekolah di Jakarta. Posko pengaduan pun dibuka oleh LBH Jakarta untuk menampung laporan para guru honorer tersebut. Dari Jakarta, Vena Kintan, Kristianti Yosefa, TV One mengabarkan. Ya, usai ramai sorotan soal kebijakan cleansing terhadap guru honorer, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung mengumpulkan 2.000 kepala sekolah. Heru Budi menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merampungkan proses rekomendasi Dapodik bagi 4.000 guru honorer. Kelebihan guru IPA ini kan kalau ketemu gini kita bisa geser di mana sekolah yang kekurangan. Berarti yang tadinya di sekolah Jakarta Timur kurang guru IPA 1, di Jakarta Selatan kelebihan guru IPA 1. Berarti kan kita pindah kosong-kosong. Tidak perlu. Itu hanya contoh. Jadi kalau ada rekrut 4.000, kebutuhannya sekarang berapa sedang dihitung dengan tadi pertemuan. Oke, cukup. Kepala sekolah yang merekrut guru honorer ini tidak sesuai dengan aturan, apakah itu disanksi? Enggak, gini. Kita bicara ke depan. Yang sudah terjadi ya sudah. Itu kan kita harus bijak. Bijaknya kenapa? Ini kan hak asasi orang. Dia perlu bekerja. Kok sudah dia jadi anak, dia jadi guru, dia sudah punya anak, ya sudah stop. Saya tidak bicara bagaimana cara merekrut guru dari 2017 ini, saya tidak bicara. Yang jelas hari ini adalah kita selesaikan yang terbaik ke depan. Ya kan? Toh 4.000 ini sudah menjadi guru kan. Proses saya tidak ingin tahu bagaimana. Inilah yang kita perbaiki, kita berikan haknya mereka. Oke, cukup.
Ya, pemirsa, kami ajak Anda langsung terhubung bersama dengan salah satu guru honorer yang terdampak PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sudah ada Pak Suroso, mantan guru honorer. Selamat pagi Pak Suroso. Ya, selamat pagi Bu Vena. Apa kabar Bu? Baik, sehat Alhamdulillah Pak Suroso, semoga dalam keadaan sehat. Tapi Pak Suroso, ini Pak Suroso merupakan salah satu guru honorer Amin, ya yang Rabbal juga Alamin. terdampak PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Waktu itu Pak Suroso diinformasikan Iya, dapat betul. pemberitahuan pemutusan hubungan kerja ini lewat apa Pak? Jadi ceritanya begini Bu. Jadi hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pada pagi hari sebelum upacara itu kedatangan guru. Beliau ini ingin ketemu dengan kepala sekolah. Silakan Nah, Pak Suroso. akhirnya saya ketuk ya orang kepala sekolah. Nah, setelah itu saya sampaikan ada Bu Guru ingin ketemu dengan kepala sekolah. Nah, akhirnya beliau ini berjumpa dengan kepala sekolah ya. Setelah berjumpa dengan kepala sekolah, akhirnya upacara berlangsung. Setelah upacara berlangsung, ya, di antara dua orang guru agama honorer ini dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, akhirnya disampaikan bahwa tadi Bu Guru yang datang ke sekolah tersebut itu adalah guru honor KKI ya, yang diangkat oleh Sudin. Nah, beliau datang ke sekolah membawa map surat yang bertanda tangan dari Sudin. Nah, jadi akhirnya kepala sekolah menyampaikan di sekolah ini tidak boleh ada 3 orang guru agama, sedangkan jamnya kurang. Akhirnya dipilihlah di antara 2 guru agama yang honor tersebut, dipilih guru yang terbaik. Oke, baik. Nah, akhirnya Jadi pemilihan guru yang terbaik untuk kemudian yang lainnya di PHK ini bagaimana Pak penilaiannya? Apakah juga secara terbuka diinformasikan ke Pak Suroso? diinformasikan. Jadi Pak Suroso di sekolah ini nggak bisa kalau ada 3 orang guru agama, sedangkan jamnya mengajar kurang gitu. Iya, 11 rombel. Nah, akhirnya dipilihlah di antara 2 orang guru agama yang honor tersebut, dipilih yang terbaik. Ya, maksud saya pemilihan untuk Akhirnya guru kepala sekolah terbaik itu menyampaikan, bagaimana Pak? Apakah ada tes yang diberikan kepada 3 guru honorer agama tersebut termasuk Pak Suroso? Tidak ada. Jadi tidak ada tes. Jadi beliau menyampaikan kalau Pak Suroso orangnya baik, nurut. Jadi Pak sedangkan Suroso ini Bu Guru yang satunya lagi orangnya cuma cekatan, tahu cerdas berdasarkan gitu, penilaian dari pihak sekolah ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Oke, setelah diberitahukan bahwa Pak Suroso menjadi salah satu guru honorer yang tidak dilanjutkan begitu untuk bekerja di sekolah Pak, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah? Hari ini Bapak mengajar terakhir ya di sekolah ini. Silakan Bapak cari lowongan-lowongan di sekolah-sekolah swasta. Dan besok Bapak perpisahan dengan anak-anak pada jam 11.45. Oke, baik. Selain Pak Suroso, Kepala sekolah adakah tidak menyampaikan, guru lain yang juga bernasib sama seperti Pak Suroso? Tidak ada kebetulan. Oke, jadi hanya Pak Suroso seorang yang di PHK begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, Pak Suroso kalau Tapi boleh menurut cerita. beberapa sumber memang Ya, silakan Pak. ya menurut beberapa sumber dari teman-teman sejawat guru agama mulai sebelum Desember itu sudah ada cleansing honorer di sekolah-sekolah negeri. Baik, Pak Suroso, sebelum Pak Suroso ini di PHK,
Bapak ini mengajar apa Pak di sekolah? Saya mengajar pendidikan agama Islam, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, jadi memang khususnya untuk mengajar agama ya Pak ya. Tapi kalau sekarang bagaimana Ya, Pak betul, Suroso ya. setelah di PHK begitu dari sekolah? Apa yang Pak Suroso lakukan sehari-hari? Sehari-hari saya mencari informasi lowongan-lowongan ke sekolah-sekolah swasta dan mengajar ngaji. Apakah Pak Suroso Iya, masih baik kembali ke rumah sekolah maupun lama Pak? eskul sekolah. Masih dikasih kepercayaan oleh kepala sekolah setiap hari Selasa untuk mengajar baca tulis Al-Quran dari jam 1 sampai jam 3. Masih mengajar di sekolah ya Pak ya? Iya masih, tapi ngajar eskul gitu. Baik, Pak Suroso, ini kan dengan di PHK-nya Bapak begitu dan juga ternyata ada beberapa guru honorer lain yang bernasib sama seperti Pak Suroso. Adakah langkah yang akan dilakukan oleh Pak Suroso untuk bisa menuntut kembali bekerja di sekolah sebelumnya? Dengan cara saya mendatangi LBH ya. Iya. Saya melaporkan tentang adanya cleansing honorer. Ya. Baik, jadi itu langkah yang Bersama diambil teman-teman dari 107 orang. oleh Ya. Pak Suroso ya bersama Iya. dengan 107 guru honorer lainnya. Baik, Iya, betul. terima kasih banyak Pak Suroso atas betul. informasi dan juga sudah berbagi Baik. cerita di Kabar Utama Pagi. Semoga Pak Suroso dan juga guru honorer lainnya dalam kondisi sehat. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.